Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah bina keluarga saat ini. Kita hendak akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 34 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan penyayang, kami bersyukur dan berterima kasih lewat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh bangun di pagi hari, kami boleh melihat wajah kami boleh melihat wajah suami, istri, anak-anak kami, dan bahkan kami juga boleh melakukan aktivitas kecil di dalam rumah, dalam mempersiapkan kami untuk masuk dalam kerja kami. Kami bersyukur semua itu bukan hebatnya kami, tetapi kebesaran kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan melandasi seluruh hidup dan kehidupan kami. Dalam pekerjaan-pekerjaan kami perlu firman-Mu. Kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat kepada kami Tuhan, supaya kebenaran firman yang sebentar kami baca dan kami dengar menjadi pedoman penunjuk arah untuk kami menjalaninya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman bagi kami ya Tuhan Allah, karena sebagai persekutuan kami semua yang hadir di saat ini dalam ibadah bina keluarga di rumah tangga kami masing-masing, kami semua siap mendengar firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal 34 ayat 18 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-20. Lembaga Alkitab memberikan judul janji kepada budak-budak muda tidak ditepati. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanmu, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam, dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu, mereka akan diserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Demikianlah bacaan firman Tuhan di saat ini. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan.
Jika kita melihat kehidupan umat masa kini, kisah ini sedang terulang kembali. Bukan lagi soal memperbudak orang secara fisik, tetapi tentang hati yang tidak setia kepada Tuhan dan sesama. Banyak orang Kristen saat ini berjanji untuk hidup benar, tetapi kembali pada dosa lama. Berjanji untuk mengampuni, tetapi tetap menyimpan dendam. Berjanji untuk setia melayani, tetapi berhenti saat tidak lagi nyaman. Berjanji untuk memberi, tetapi menarik kembali tangan saat Tuhan meminta pengorbanan. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan menegur Yehuda karena mereka hanya setia di bibir, bukan di hati. Begitu juga sekarang, Tuhan masih mencari umat yang berpegang teguh pada janji mereka, meski tidak dilihat orang. Jemaat yang diberkati Tuhan, Yeremia 3:4 mengajak kita untuk melihat diri sendiri. Apakah kita masih hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan? Atau apakah kita seperti orang-orang Yehuda, mudah membuat janji saat terdesak, lalu melanggarnya saat keadaan membaik? Jemaat yang diberkati Tuhan, kesetiaan bukan dipuji di saat berjanji, tetapi di saat godaan datang untuk melupakan janji itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan dalam kehidupan kita di saat ini, dalam pekerjaan kita, tepatilah janji untuk jujur walau peluang curang terlihat menguntungkan. Dalam keluarga, jangan lupakan janji untuk saling mengasihi walau ada perbedaan. Di dalam pelayanan, setialah pada panggilan Tuhan walau kadang terasa berat. Di dalam iman, peganglah janji untuk hidup kudus walau dunia menawarkan jalan mudah. Jemaat yang diberkati Tuhan, Yeremia 3:4 mengingatkan kita bahwa Tuhan menghormati janji karena Ia sendiri adalah Allah yang setia. Maka jika kita berjanji di hadapan Tuhan, marilah tepati dengan sungguh-sungguh, sebab Tuhan setia dalam janjinya. Itu berarti ketika kita setia, berarti kita menghormati Allah yang setia pada firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan dengan kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Tuhan yang selalu setia di atas ketidaksetiaan kami umat-Mu. Pada pagi yang baru ini, kami datang dengan hati bersyukur, mengucapkan terima kasih
subur. Biarlah berkat-berkat jasmani rohani yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu menyatukan kami dalam iman dan pengharapan yang teguh. Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap pekerjaan-pekerjaan kami, setiap usaha dan aktivitas yang kami jalani di hari ini. Kuatkan kami untuk bekerja dengan hati yang jujur, dan jadikanlah pekerjaan kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak kami, dari yang masih PAUD sampai ke perguruan tinggi, bahkan bagi anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan di luar jemaat, di luar daerah kami. Berilah mereka hikmat, semangat belajar, dan takut akan Tuhan. Lindungilah mereka dari pergaulan yang salah, dan jadikanlah mereka generasi yang membawa terang Kristus di dunia pendidikan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sedang mencari-cari pekerjaan. Tuhan Yesus, bukakanlah jalan dan kesempatan terbaik. Berilah mereka ketekunan, dan jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Biarlah pekerjaan Tuhan berikan kepada mereka, dan biarlah hikmat yang bersumber dari Tuhan memberikan kepada mereka untuk mereka terus mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan percaya bahwa mereka akan memperoleh pekerjaan. Kami juga berdoa bagi lingkungan kami dan para tetangga. Tanamkan kasih dan kedamaian di antara kami, supaya kami bisa hidup saling menolong dan menghormati satu sama lain. Kami berdoa menyerahkan pendeta, capir, penetua dan semas, badan pelayan-pelayan unsur, panitia-panitia di dalam jemaat. Kami berdoa menyerahkan kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Berikan yang sehat selalu kepada kami. Berikan hikmat dan rasa tanggung jawab yang baik kepada kami, supaya kami mampu melakukan
memberkati mereka. Ya Tuhan Allah, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kebenaran firman telah kami dengar di pagi hari ini. Kami menyadari sungguh Tuhan bahwa siapa kami sebenarnya Tuhan. Kami adalah manusia biasa Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Kami tidak mampu untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, dengan luka tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, kami meminta kekuatan Roh-Mu yang kudus, hikmat yang bersumber dari Tuhan, memberikan kepada kami semua yang mendengarkan kebenaran firman ini, supaya firman Tuhan yang kami dengar, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, di mana saja kami berada. Kebenaran firman ini terus kami lakukan karena Roh Kudus menuntun kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan kami semua Tuhan di dalam jemaat diaspora ini. Tuhan memberikan persaudaraan yang rukun. Biarlah kami saling mencintai, saling menolong, saling membantu antara satu dengan yang lain. Hidup dalam persaudaraan yang rukun. Dari situlah berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu dan senantiasa menuntun kehidupan kami, menjalani hari-hari kehidupan kami dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Apapun bentuk pekerjaan kami, Tuhan selalu menyertai kami dan memberikan berkat-berkat jasmani rohani dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam otoritas-Mu Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan yang punya kuasa, Tuhan sumber
mengusik kami dengan darah dan kuasa-Mu, dari ujung rambut kami sampai ujung kaki kami. Kami percaya damai sejahtera selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Engkau Allah yang baik, sangat-sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mau bilang Tuhan, bahwa perlulah kami Tuhan, supaya kami selalu ada dalam hadirat-Mu. Ini doa kami, ini permohonan kami di dalam jemaat kami. Jawablah Tuhan seturut kehendak-Mu Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Karena kami percaya kehendak Tuhan yang jadi itu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ini permohonan kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami teringat Tuhan kepada orang-orang saudara-saudara kami yang sakit di dalam jemaat. Tuhan memberkati orang-orang yang sakit, saudara-saudara kami yang sakit. Karena kami percaya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada orang tua kami yang sudah lanjut usia di dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati mereka juga. Ini kami Tuhan, ampuni kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam